Keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja. Prinsip K3 secara umum. 1. Semua pekerja memiliki hak. 2. Kebijakan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja harus ditetapkan. 3. Harus ada komunikasi yang baik antara mitra sosial, yaitu pengusaha dan pekerja, dan pemangku kepentingan lainnya. 4. Ada program K3 dan kebijakan harus bertujuan baik dalam hal pencegahan dan perlindungan. 5. Perbaikan terus-menerus K3 atau harus dipromosikan. 6. Informasi penting untuk pengembangan dan pelaksanaan program dan kebijakan yang efektif. 7. Promosi kesehatan adalah unsur utama dari praktik kesehatan kerja. 8. Pelayanan kesehatan kerja yang mencakup semua pekerja harus dibentuk. 9. Pendidikan dan pelatihan merupakan komponen penting dari lingkungan kerja yang sehat dan aman. 10. Ada pekerja, pengusaha, dan pejabat yang berwenang memiliki tanggung jawab, tugas, dan kewajiban tertentu. Dan yang ke-11 adalah kebijakan harus ditegakkan. Fungsi K3 itu pada pelaksanaannya memiliki fungsi yang cukup banyak dan bermanfaat bagi perusahaan maupun bagi pekerja. Berikut ini adalah beberapa fungsi K3 secara umum. Sebagai pedoman untuk melakukan identifikasi dan penilaian akan adanya risiko dan bahaya bagi keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Kedua, ada membantu memberikan saran dan perencanaan proses organisir, desain, tempat kerja, dan pelaksanaan kerja. Ketiga, ada sebagai pedoman dalam memantau kesehatan dan keselamatan para pekerja di lingkungan kerja. Keempat, ada memberikan saran mengenai informasi, edukasi, dan pelatihan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Kelima, ada sebagai pedoman dalam membuat desain pengendalian bahaya, metode, prosedur, dan program. Keenam, ada sebagai acuan dalam mengukur keefektifan tindakan pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. Tujuan K3 itu ada 3, untuk melindungi dan memelihara kesehatan dan keselamatan tenaga kerja sehingga kinerjanya dapat meningkat, untuk menjaga dan memastikan keselamatan dan kesehatan semua orang yang berada di lingkungan kerja, dan yang ketiga itu adalah untuk memastikan sumber produksi terpelihara dengan baik dan dapat digunakan secara aman dan efisien. Sini juga ada ruang lingkup kerja. 1. Itu ada lingkungan kerja, itu di mana lokasi para pekerja melakukan aktivitas bekerja. Kondisi lingkungan kerja harus memadai atau seperti suhu, ventilasi, penerangan situasi untuk meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan atau penyakit. Kedua, adanya alat kerja dan bahan. Semua alat kerja dan bahan yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa. Alat-alat kerja dan bahan merupakan penentu dalam proses produksi. Tentunya, kelengkapan dan kondisi alat kerja dan bahan harus diperhatikan. Ketiga, ada metode kerja. Standar cara kerja yang harus dilakukan oleh para pekerja agar tujuan pekerjaan tersebut tercapai secara efektif dan efisien, serta keselamatan dan kesehatan kerja terjaga dengan baik. Misalnya, pengetahuan tentang cara mengoperasikan mesin dan juga alat pelindung diri yang sesuai standar. Di sini juga ada penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di praktek menjahit. Itu 1. Tertusuk jarum tangan. Pencegahannya itu seperti konsentrasi saat menjahit, pakailah bidal atau tudung jari atau pelindung jari. Kedua, tertusuk jarum mesin jahit. Itu pencegahannya konsentrasi saat menjahit, tidak meletakkan kaki saat memasang atau melepas jarum mesin, matikan mesin saat memasang atau melepas jarum. Ketiga, terkena gunting. Itu cara pencegahannya, tidak meletakkan gunting di atas meja, mesin, atau di pangkuan saat menjahit. Letakkan gunting di laci mesin atau kantong alat yang tersedia di mesin. Keempat, terpleset. Itu cara pencegahannya adalah tidak terburu-buru saat berjalan, hindari air, minyak,
atau benda yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Usahakan lantai tempat bekerja dalam keadaan kering. Yang kelima itu tersandung. Cara pencegahannya, tidak terburu-buru saat berjalan, tidak meletakkan benda yang menghalangi jalan, dan hindari pemasangan kabel yang mengganggu jalan. Keenam, terkena strum listrik. Cara pencegahannya itu menggunakan alas kaki saat menjahit, menggunakan kabel sesuai kebutuhan, memastikan kabel yang digunakan dalam keadaan baik. Terima kasih, selamat siang.